Dari awal hamil udah diselingkuhin 10 kali dengan orang yang berbeda sampai anak umur 1 bulan dia selingkuh sama temen satu kerjaannya. Aduh. Welcome back to my channel Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godat. Segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah tanya di Instastory gue, coba ceritain siapa orang tertoksik yang ada di hidup lo dan kenapa lo bisa bilang orang ini tuh toksik. Pinisirin. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Hai Courage, ku mau ikutan cerita. Orang paling toksik dalam hidupku itu adalah mama sendiri. Beliau selalu mengkritik tubuh aku, Kak. Waktu sekolah aku nggak dibolehin ikut paskib karena kulitku menggelap, dikata-katain hitam, dekil, badaki. Waktu kuliah aku sempat stres karena skripsi. Beliau juga setiap hari ngata-ngatain jerawatan akulah yang makin banyak. Belum lagi badan makin gendut karena mesti bergadang skripsi tidak selesai-selesai. Sampai kemarin aku hamil dan melahirkan, dikatain gendut, kudanil, ikan paus karena aku gak kurus-kurus juga, padahal anak udah 2 tahun. 2 tahun tuh hormon juga belum balik, Shay. Gak sanggup aku, Kak, sampai mau bundir karena sulit sekali cinta sama diri sendiri. Aduh, sedih sih, sedih banget. Tapi memang ini tuh kayak sebuah culture gak sih? Kalau orang-orang tua dulu ya, terutama ya generasi baby boomer, mereka tuh mendeskripsiin rasa cinta sama anak, rasa sayang sama anak nih kadang salah banget. Dia pengen anaknya doing well, dia pengen anaknya cantik, tapi caranya tuh dikata-katain, dihina-hina fisiknya, nggak diperhatiin mental health anaknya gitu. Duh, sebel banget gitu. Jadi kebayang sih kalau lo mau deket-deket sama nyokap lo juga kayak males gitu bawaannya, keinget-inget melulu karena dia tuh selalu ngomentarin fisik lo. Sensor ya Kacel kalau dibacain. Mertua dan iparku, Cel. Aduh, toksiknya na'udzubillah. Tiap bulan ada aja ngabarin gak punya uangnya, ngeluh-ngeluh dan ngeluh. Dan anehnya mereka ngegampangin banget kata minjam, tapi akhirnya gak bayar. Dan gitu aja terus. Dan yang paling parah ngegampangin sama hal yang namanya uang, tapi mereka sendiri enggak kerja. Benar lu ya, say. Untuk anak yang dinikahin sama aku nggak sama sifatnya kayak mertua dan ipar lainnya. Kalau bukan karena dia yang ada di pihakku, mungkin udah mundur sejauh-jauhnya. Tapi tahu nggak kenapa mereka masih kayak begitu? Kenapa ada orang ya yang terus-terusan nikmat gitu loh, jadi benalu, minta-minta duit dulu. Lo tau kenapa? Karena lo kasih. Coba lo didiemin. Coba lo nggak kasih. Coba lo nggak bantu. Nggak bakal terus-terusan. Ini karena pernah dibantu, terus dibantu lagi, dikasih duit lagi. Jadi menikmati perannya sebagai benalu. Kalau lo udah bikin batasan, udah nih ya, gak ada lo minjem duit gue lagi. Ini terakhir, gak ada lagi gue bantu-bantu lo. Bodo amat, abis itu gue mau jalan-jalan, mau beli berlian, mau beli palisade kayak bodo amat, terserah gue, duit-duit gue. Lakiku toksik banget, Kak, tapi lebih ke bodoh aku sih. Mau-maunya resign, ninggalin karir buat nikah dan hidup dari nol. Mati-matian hemat dan ngelola duit sampai bisa beli rumah walaupun jelek, dan isi rumah pelan-pelan dalam usia pernikahan 3 tahun. Tapi suami aku lebih mentingin keluarganya, bahkan perasaan keluarganya nomor 1. Aku kayak gembel, Kak, pakaian aja compang-camping. Terakhir beli kutang aja 2,5 tahun yang lalu. Sekarang tuh udah bolong sana sini, mati-matian nahan diri biar kayak orang. Ternyata aku baru sadar, aku bodoh banget ya, Kak, pengen run aja. Bingung banget bagaimana memprioritaskan keuangan karena lu punya rumah, tapi lu gak bisa beli BH. Beli BH dulu sayang, baru beli rumah. Nggak apa-apa kok ngontrak dulu, nggak apa-apa kok kalau ngekos dulu. Kenapa ya? Kemarin juga kayak terlalu pressure gitu ya generasi yang sekarang. Umur 30 harus punya rumah, aduh berat say, berat. Apalagi kalau lo tuh sandwich gen. Yuk kita beli BH dulu, baru beli semen. Jangan sampai BH lo copot-copot tuh ya, bolong-bolong, tapi lo punya rumah.
Gue Kak, teman toksik. Sebelum gue wedding, gue selalu cerita apapun ke teman gue ini. Emang dari kecil selalu bareng-bareng. Hodolnya, gue selalu berpikir dia akan berubah dengan bertambahnya usia, akan menjadi sosok cewek dewasa. Ternyata enggak. Dulu gue pacaran 8 tahun ditikung sama dia. Zaman pacaran SMP SMA. Kita baru baikan setelah 3 tahun gak tegur sapa perkara dia utang ke gue dan gak mau balikin. Malah gue yang dijelek-jelekin. Jadi gue lagi berantem sama suami gue sebelum wedding. Cerita teman gue ini hampir setiap hari nginep di rumah gue. By the way, suami tuh orang Surabaya, jadi kita tuh LDR. Plot twistnya ternyata dia ngejelek-jelekin gue ke suami sebelum nikah. Ngomong ke suami gue kalau gue staycation sama cowok, threesome lah di hotel, dan bilang kalau gue nggak senang sama mamanya suami. Berharap dengan dia ngomong begitu ke suami akan batalin nikah sama gue. Ih, gila banget. Padahal gue udah mau baikin teman gue ini karena kasihan. Dia sandwich gen, bapaknya masih muda dan sehat tapi nggak mau kerja. Emaknya tukang ngutang. Dari SMA udah jadi tulang punggung keluarga sampai pernah open BO buat bayar kontrakan. Mirisnya dia pacaran 4 tahun sama cowoknya, suka ngegebugin dia. Cuma dijadiin alat doang, nyenenginnya pakai nasi goreng bungkus. Memang ada orang yang seneng banget kalau dibeliin nasi goreng bungkus tuh ya. Gue ngerasa iba tapi malah diginiin. Kalau gue jahat bisa buka aib dia ke keluarganya, tapi gue lebih baik diam dan milih cut off. Dengar ya para perempuan. Kalau ada teman yang udah pernah nikung teman sendiri, itu adalah orang yang paling gampang buat dijauhin. Karena kalau dia udah pernah sekali melakukan hal itu, dia akan makin tertantang. Dia akan melakukan hal yang sama untuk mungkin terhadap lo atau terhadap keluarga lo atau ke teman-teman lainnya. Jadi sebaiknya kalau udah ada track record suka nyalip kayak gitu, cut off aja, nggak usah ditemenin. Oke? Kak, aku tegur ipar bau ketek, mamanya ngamuk dan dipecat sebagai mantu. Emaknya nggak terima kalau anaknya dibilang bau ketek. Aduh, gimana sih cara menegur keluarga yang bau badan gitu? Kalau kemarin gue sempat lihat tuh di FYP TikTok gue. Kalau di sekolah, kalau di kelas, biasanya nih bendaharanya beliin Deodoran ke semua anak muridnya. Tapi kalau ini adalah ada ipar kakak ipar tuh bau ketek, gimana? Coba biar gak menyinggung karena kan tuh darah gitu loh. Coba kasih ide komen di bawah. Suami gue toksik tapi gue tetap bertahan lagi-lagi karena anak. Capek. Dari awal hamil udah diselingkuhin 10 kali dengan orang yang berbeda sampai anak umur 1 bulan dia selingkuh sama temen satu kerjaannya. Ini gue bingung banget. Hamil kan 9 bulan ya. Selingkuh 10 kali itu per 3 minggu gitu dia selingkuh apa bagaimana? Pernah dia belain selingkuhannya sampai dia berani KDRT sama gue. Muka bengep, mata biru ditonjok. Males gue nih baca-bacaan gini. Lo tau gak sih? ya kalau bacain Chew Time itu energi gue kekuras banget karena gue tuh kesel tapi gue nggak tahu mau kesel sama siapa. Lo bayangin udah 10 kali selingkuh ketahuan. Yang gak ketahuan gimana? Udah gitu tukang pukul lagi. Aduh, kemarin jam 4 subuh ketahuan sama gue ngajak istri orang yang udah punya anak 1 juga. Ini tuh gila banget. Bayangin betapa toksiknya rumah tangga gue. Pengen pergi tapi kasihan anak. Gue harus apa? Kasih solusi please. Usia pernikahan tuh baru 2 tahun. Sama gue 2 hari udah gue talak cuy. Gila-gilaan tuh kan. Kayak aduh. Demi anak lo bilang. Nanti ya kalau anak lo udah gede, dia bakal bilang, Ngapain lo pertahanin rumah tangga demi gue? gue nggak mau didemi-demiin. Aturan mah lo cerain aja. Lo pikir enak punya bapak tukang selingkuh? Lo pikir enak ngeliatin emak bapak berantem lulu KDRT cekcok-cekcok tahu-tahu mata bengep? Hah? Cerai. Temanya pas banget Karesh. Orang yang paling toksik itu ya teman-teman kantornya suami Kak. Kenapa nih? Mereka menutupi perselingkuhan suami saya dengan PA bos. Tidak cuma menutupi tapi mendukung. Gue kepo dong, terus gue tanya nih detailnya bagaimana. Contohnya, kalau mereka abis closingan suka karaokean kan, seharusnya udah pada pulang jam 11 malam. Tapi suami lanjut check-in sama nih jablay. Pulang jam 7 pagi, terus ditutupin tuh langsung. Mereka bilang harus ngejamu klien lah sampai pagi. Parahnya lagi, waktu mereka outing kantor, semua karyawan boleh bawa istri anak, tapi aku nggak diajak Kak.
Gila, ini sakit banget sih. Aku juga nggak tahu pas FYP TikTok istrinya salah satu karyawan live TikTok. Aku lihat sendiri suami rangkul-rangkulan sama si Jablay, dan aku juga tahu malam itu mereka satu kamar. Sakit banget, Kak. Ih, gila. Yang toksik sebenarnya suaminya nih ya. Terus berteman dengan orang-orang toksik juga. Gue nggak pikir gitu. Gak ada apa di kantor itu yang ada benih-benih Rachel Goddard, seorang duta anti perselingkuhan. Hah? Sebel gitu, kayak kok bisa malah ditutup-tutupin? Kenapa gitu? Apakah mereka juga punya rahasia yang sebenarnya suami lo tahu dan tidak bisa dibeberkan ke keluarga besarnya? Penasaran gue tuh. Aduh, susah banget sih nih kalau udah kayak gini nih. Mau disuruh resign juga nyari kerja sekarang susah. Tapi suami lo walaupun ditaruh di mana juga, kalau udah ada bibit selingkuh ya bakal selingkuh juga lagi gitu. Aduh, gue tuh suka nggak habis pikir gitu ya. Kalau orang emang udah nggak mau sama-sama lagi, istrinya atau suaminya, ngapain sih dipertahanin? Ngapain sih masih sama-sama gitu loh? Ngapain sampai selingkuh juga kalau lo sebenarnya emang udah nggak mau sama laki lo atau sama bini lo? Lanjut. Punya nyokap yang selalu bahas biaya yang udah dikeluarkan buat gue sampai sekarang, dan bahas apa yang sudah dia laluin buat gue karena nyokap dan bokap gak akur. Aduh, dia selalu nyuruh gue nurutin semua kemauan dia. Bahkan gue mau ngejar cita-cita gue gak bisa karena TK sampai kuliah itu diatur. Bahkan jurusan kuliah dipilihin, mau ngerjain apapun pasti selalu dikritik pedas, pakai nada tinggi. Gue bantu bersih-bersih rumah malah dibilang ngeberantakin. Pendapat gue nggak pernah didengar. Nyokap selalu bilang gue ini selalu nyusahin dia, nganggep kalau dia tuh gagal ngedidik gue, gagal jadi ibu. Padahal gue udah nurutin semua mau dia. Singkat cerita, gue akhirnya tahu kalau gue itu diadopsi. Makanya nyokap ngerasa buang-buang uang pas ngadopsi gue, dan tahu kalau gue nggak sukses seperti apa yang dia harapkan. Duh, gue bingung banget nih kalau udah urusan anak orang tua gini. Gimana ya? Susah, pusing banget. Coba deh biarkan teman-teman di sini yang berkomentar. Coba komentarin cerita ini, guys. Yang menarik bakal gue post di Instastory. Kak, gue punya bos jujur freak banget anjir. Dia tuh ya suka banget nempel-nempel kalau nggak ada orang. Dia tuh suka meluk gue. Geli banget. Suka minta dicium. Pernah waktu itu dia minta perstet. Jujur kalau ingat itu gue pengen nimpukin anjing. Sumpah, gue udah nikah aja dia masih mau kayak gitu. Kadang-kadang bilang boleh cium teh gak, atau kamu aku pegang ya. Bentar, aduh gue jijik banget. Ini Di mana HRD-nya? Tolong. padahal Kak, aku tuh kurus banget, bodinya beneran ya Allah. Toxic banget kalau di depan temen-temen, suka ngejek gue gitu. Tapi mau mulu jadi korbannya, najis pokoknya. Pas gue laporin ya ke bininya, malah bininya bilang, kamu aja yang goda-godain suami saya. Dalam hati gue, anjir muka laki lo kayak ubur-ubur aja gue godain, bangsa. Ih gila ya, ini suami istri bener-bener cocok deh, sama-sama toksik, bisa-bisanya gitu loh. Kepikiran nih cewek yang goda-godain lakinya. Namaste. Mertua, ipar, semua toksik. Mereka percaya kata orang. Konon katanya aku tuh pelet suami biar suami itu cinta ke aku. Alhasil aku diusir dari rumah mertua di usia kandungan 4 bulan. Gila. Padahal kondisi kehamilanku lemah banget, ditambah beban pikiran mental. Terus pendarahan dan gak boleh banyak gerak. Tunggu, ini lo diusir, laki lo gimana? Diem aja gitu. Alhamdulillahnya berhasil melahirkan putri cantik yang sekarang usia 4 tahun. Dan selama itu juga mertua dan ipar sudah tak pernah ada kontak. Begitupun suamiku yang ikut diusir gara-gara mempertahankan rumah tangga. Oh, jadi anaknya juga diusir ya. Bagus, lo yang diusir bukan lo yang ngusir gitu kan. Jadi mereka yang akan ngerasa bersalah, bukan elu. Bagus, ngapain deket-deket sok-sok romantis sama ipar mertua toksik? Aku banget Kacel, mertua toksik. Dia adalah salah satu penyebab anakku meninggal. Jadi waktu aku mau lahiran anak pertama, aku mules-mules. Dan dokter udah bilang sesar aja karena emang gak memungkinkan. Dan waktu itu karena aku serumah sama beliau, dia bilang bentar lagi aja pasti bisa
nggak normal. Oh, ini tipe-tipe mertua yang kalau mantunya lahiran sesar tuh bukan ibu seutuhnya gitu ya. Baik. Indian, aku udah pembukaan 8 dan di rumah sakit. Akhirnya emergency terjadi dan aku harus sesar. Tapi anakku meninggal dan dia malah bilang, kenapa nggak dari awal aja sesar? Anjrit banget. Duit kak, duit kita tuh masih dia yang atur. Waktu itu suamiku masih anak mama banget, jadi denger dia banget. Turut berduka cita. Tapi ini gemes banget sih. Ikut cerita ya kak, bukan pengalaman pribadi sih, cuma ini persis pengalaman samping toko bokap gue. Jadi bosnya nih cowok dan karyawannya cewek. Dari awal mereka tuh udah selingkuh kak, padahal si bos udah punya anak istri di kampung. Mereka selama di Jakarta satu kos-kosan atas bawah. Banyak karyawan lainnya yang mergokin, mereka sering ke kamar bareng dan boncengan motor. Oke, udah nggak malu-malu lagi ya say. Nggak ada yang berani ngadu ke bininya di kampung. Bos dan karyawannya ini akhirnya nikah siri karena karyawannya ini udah dihamilin sama bosnya itu. Bisa nggak sih kalau selingkuh tuh nggak usah pakai hamil? Bisa dong. Gila, masih nggak nyangka. Kelihatannya alim banget, sayang anak istri. Taunya hamilin karyawan sendiri dan nikah siri. Dan sampai sekarang istri di kampung belum tahu mereka nikah siri. Bentar, kalau ada ya tetangga, saudara nih yang LDM, coba dicek dulu itu. Main-main lah ke kosan suaminya. Yang atas bawah sama selingkuhannya. Kak, gue mau cerita tentang mantan yang toksik. Kita udah putus 2 tahun yang lalu. Putus jalan 1 minggu. Dia chat gue buat nagih barang-barang yang selama ini dia kasih ke gue dan minta dipaketin. Untung lo putus ya. Sebel banget tau gak sih sama orang yang suka minta-minta barang yang udah dikasih. Ya udah, gue nurut aja kan, gue paketin lah tuh. Gue kira masalahnya udah selesai. Sampai setelah itu 2 bulan putus, kok rumah gue jadi angker. Pernah malam-malam mau ke kamar mandi ngeliat poci di depan pintu kamar mandi gue. Sampai gue teriak, orang rumah panik, dikiranya ada maling. Akhirnya gue ceritalah ke keluarga gue kalau ada poci di depan pintu tuh kamar mandi. Tapi nggak ada yang percaya sama gue. Teror poci itu terus berlangsung sampai pernah nih rumah mati lampu. Gue inget banget jam 2 malam pas di kasur, di sebelah ada tangan kayak putih-putih. Gue pikir guling, terus gue peluk, kok bau banget, amis, terus kayak ada bau bangke tikus. Pas dinyalain flash HP ternyata poci. Langsung shock, nangis sampai ayah masuk, poci masih ada. Ayah juga shock sampai besoknya dipanggil ustadz ke rumah. Terus pocinya gimana? Gue diruqyah selama beberapa kali. Ustadznya cerita kalau mantan yang ngirim, tujuannya biar hidup gue tuh nggak tenang. Ipar gue toksik banget anjir. Awal pacaran sama laki gue udah kelihatan agak aneh karena dia suka pasang foto kakaknya, laki gue, di profile WA. Maksudnya kayak foto abangnya gitu di profile WA. Apa dia berdua sama abangnya nih? Kalau abangnya doang sih aneh banget ya say. Terus pas gue nikah, gue pernah lihat foto nikah gue dicoret-coret di HP dia. Makin kesini pas gue tinggal di rumah mertua ada aja yang dimasalahin. Gue abis lahiran diaduin gak pernah nyuci piring lagi. Ya iya, secara gue abis brojol masih ada jahitan. Gila kali ya. Kan gue serumah sama dia, secara gue masih tinggal sama mertua. Itu satu dapur kan. Minyak goreng ditaruh di kamar dia, sampai rice cooker pun ditaruh di kamar dia. Jadi semua serba masing-masing. Aneh banget. Terus suka kepo dan ngelebih-lebihin masalah. Udah, daripada ribut pertengkaran rumah tangga, mendingan pindah cuy. Mau itu ngontrak, mau itu ngekos, pindah demi ketenangan batin. Oke guys, itu dia tadi cerita Cutime tentang orang tertoksik. Coba komen di bawah cerita mana yang paling lo suka, dan kalau lo ada tema Cutime lainnya bisa langsung komen di bawah. Oke guys, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan di like videonya supaya nggak ketinggalan. And thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye.